tidak harus dengan batu, boleh pakai tisu toilet. Kalau di sini istilahnya wawarokul hamamat al maujud al yaum yajuzu al istinja'u bihi li'annahu, alasannya kata syarih li'annahu jamidun tohirun qaliun wa yastahsinu isti'maluhu. Jadi boleh digunakan alasan si syarih boleh menggunakan tisu toilet karena dia zatnya zatnya padat ya. Tisu toilet kan padat, jamid. Itu juga suci, mensucikan, juga bisa untuk qaliun. Qaliun itu mengangkat najisnya itu atau menghilangkan najisnya. Jadi boleh digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangan dari Nabi Mustafa Syafi'in wa Qur'an sallallahu alaihi wasallam apa ana wa umma dan syahana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam usul yang mufring mudriyatin mudawwah alaihim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita sampai pada bab istinja ya. Istinja, al-istinja'u lughatan al-qat'u. Jadi istinja atau cebok itu secara bahasa artinya al-qat'u, memutus atau memotong. Sedangkan secara syara wa syar'an izalatul kharijin najasi al-mulawwasi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Jadi menghilangkan najis yang keluar dari kemaluan. Jadi dihilangkan dengan cara bima'in atau dengan air atau dengan batu. Dengan air atau dengan batu. Wal afdalu, yang lebih utama, wal afdalu al istinja'u bil hajari, yang lebih utama itu dengan batu tapi kemudian diikuti dengan air, jadi double. Habis pakai batu kemudian dengan air, summa itba'uhu bil ma', kemudian diikuti dengan air. Jadi secara najis aini ya, zat najisnya itu dihilangin dengan batu, kemudian setelah itu disucikan dengan air. Summa al-iqtisaru alal ma', kalau disuruh milih antara batu dengan air tadi, maka kalau untuk meringkasnya ya, untuk mempersingkat atau lebih singkat lagi ya, cukup dengan air. Kalau bisa double, maksudnya double itu dengan batu juga dengan air. Kalau misalkan diringkas pakai salah satunya ya pakai air, itu lebih utama. Apakah boleh dengan batu saja nggak pakai air? Boleh. Ya juzu al-iqtisaru al-hajar, boleh dengan batu saja, itu boleh. Tapi sekarang hari ini bisa pakai tisu ya, pakai tisu toilet. Tidak harus dengan batu, boleh pakai tisu toilet. Kalau di sini istilahnya wawarokul hamamat al maujud al yaum yajuzu al istinja'u bihi li'annahu, alasannya kata syarih li'annahu jamidun tohirun qaliun wa yastahsinu isti'maluhu. Jadi boleh digunakan alasan si syarih boleh menggunakan tisu toilet karena dia zatnya zatnya padat ya. Tisu toilet kan padat, jamid. Itu juga suci, mensucikan, juga bisa untuk qaliun. Qaliun itu mengangkat najisnya itu atau menghilangkan najisnya. Jadi boleh digunakan. Memang di beberapa bandara itu WC-nya ada yang nggak pakai air,
cuma tisu doang. Di beberapa bandara yang lain juga ada yang menyediakan air, tapi toilet apa namanya tisunya tadi wawarokut walid itu ada, pasti ada. Untuk alit besar itu boleh pakai tisu toilet. Juzu al-bisar wal hajar. Jadi apakah boleh cuman pakai kalau sekarang tisu doang? Apakah boleh pakai tisu doang? Itu boleh. Lakin bitis ati syurutin dengan 7 syarat. Kalau pakai tisu toilet tadi itu, atau kalau dulu pakainya batu ya. 9 syarat. Bitis ati syurutin. Syarat yang pertama Allah yajifa'an najisu. Jadi najisnya itu enggak terburu kering. Nunggu kering dulu terus kemudian pakai tisu atau pakai batu nggak bisa. Jadi langsung seketika itu. Jadi sebelum kering. Yang kedua wa Allah yantakila. Jadi tidak berpindah tempat. Orangnya nggak berpindah tempat, najis juga nggak pindah-pindah atau nggak meluber. Wa alla yatra alaihi akhor, tidak nampak sesuatu yang lain, misalkan darah haid ya kalau cewek ya, jadi najis ya kencing ya kencingnya aja, atau BAB ya BAB-nya saja, nggak beser sih, apa namanya, ambeien atau enggak ambeien, jadi nggak keluar selain yang di luar adat ya, berarti kayak darah haid atau apa namanya ambeien itu kan keluarnya darah, atau kencing nanah itu keluar. Maka yang istilahnya bukan al-istinja, bukan istinja lagi, bukan cepo, tapi izalatun najis, menyuci harus ya, menyucikan najis ya, tergantung najisnya tadi ya. Kalau head berarti nanti cara mencucikannya ya pakai mandi. Cara tohornya pakai mandi. Wala yujawiza as-safhata wal hasyafata, nggak merantak ya, nggak merembet. Jadi dia nggak merembet dari kemaluan. Hasyafa itu kemaluan laki-laki ya, nggak merembet dari kemaluan laki-laki. Kalau kemaluan cowok itu kan alat kelaminnya di luar ya, alat kelaminnya di luar begini. Nah itu merembet ke bawah ini yang paling yang juga harus disucikan. Kalau meluber kemana-mana, nah ini baru wala yujawiza al hasyafa. Kalau sudah merembet kemana-mana, sudah merembet ke kolop atau ke kepala kemaluan, itu harus lebih berhati-hati. Yang asofha itu apa namanya, lembaran dubur ya, istilahnya dubur ya, kalau kemaluan belakang itu dubur istilahnya. Jadi ini lembar 1, ini lembar 2 ya, lembar. Jadi nggak merembet sampai duburnya merantak begini, enggak. Ya diantara ini pokoknya nggak keluar dari sini. Kalau keluar dari sini, lubang-lubang ini sampai merembet ke sini, wah itu pakai air. Kalau masih di sini, itu masih bisa pakai batu. Begitu juga dengan apa namanya, perempuan kan juga alat kelaminnya di dalam ya, alat kelaminnya di dalam kayak dubur gini, itu apa namanya, as-safha. Jadi kalau coba keluar merembet itu pakai air, tapi kalau masih di dalam, masih tempat keluar yang di bagian dalam ini, itu bisa pakai batu atau pakai tisu tadi. Fa'ayakuna bisalah si masahat 3 kali. Jadi walaupun di apa namanya, di basuhan pertama dengan tisu pertama tadi itu sudah suci, tapi tetap pakai 3 kali, pakai tiga kali apa namanya, masahat, 3 kali basuhan, 3 kali usapan, usapan pertama, usapan kedua, usapan pertama, usapan kedua, ketiga, harus 3 kali basuhan atau sentuhan, atau 3 kali usapan. Pak Ayun kia al mahal, menyucikan najis.
Ada di tempat kalau tadi kencing ya berarti di hasafannya tadi disucikan, atau di apa namanya sofha. Kalau BAB ya di duburnya tadi di sofhanya itu disucikan, dibersihkan memang betul-betul bersih. Wa yakuna al mamsuh bihi tahirat, dan apa namanya yang di al mamsuh yang diusap itu juga suci, atau yang digunakan untuk mengusap itu suci. Wa yakuna qalian, ya, mengangkat najisnya ya, tadi misalkan BAB kan ya ada yang nempel, ini dikoli ya, jadi diangkat, memang dipisah. Tadi kan kotoa ya, kotoa itu diputus, memang betul-betul bersih, memang betul-betul putus, nggak ada yang menempel lagi di dubur. Wa yakuna muhtaroma wa alla yakuna muhtaroman, dan yang digunakan tadi itu tidak najis, tisunya nggak dalam keadaan najis, batunya itu nggak dalam keadaan najis. Kama maro, seperti yang sudah dibahas. Itu bab istinja, cara beristinja. Terus tayamum, satu bab lagi ya, satu bab lagi. Tayamum, satu bab lagi. Tayamum secara bahasa lughatan al-qasdu, artinya menyengaja. Tayamum itu menyengaja. Wa syar'an, secara syarak, isalu turab ilal wajhi wal yadaini biniyatin maksusatin. Jadi meratakan apa namanya debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Niatnya adalah ibahatus shalah, ibahatus shalah, untuk diperbolehkan sholat. Kalau pakai dua tepukan ya, pakai yang tepukan pertama itu untuk wajah, jadi dibagi dua, lengan dikira-kirakan sendiri, kita kira-kirakan sendiri bagi dua. Nah, yang setengah ini kita pakai untuk menghisap, terus nanti yang bagian luar baru bagian ini, bagian yang begitu juga dengan tangan nanti, gitu kan, dibagi dua. Nah, yang setengah buat bagian luar, nanti yang setengah buat bagian sebelah sini. Itu juga dengan ini, setengah dibagi setengah, terserah pokoknya setengah bagaimana. Tayamum. Nah, jadi nggak habis jebret terus kita gunakan semuanya begini berat, enggak. Ini nanti maksudnya mustakmal ya, tentunya sudah mustakmal. Makanya biar untuk menghindari mustakmal tadi, pakainya setengah atau separuh. Nanti sebelah sini separuh. Begitu juga dengan ini separuh, sini separuh. Itu bab tayamum. Mandi besar juga boleh tayamum. Jadi nggak harus mandi, tapi boleh untuk tayamum. Karena dulu memang kasusnya sahabat itu ada yang ketika dalam perjalanan kemudian mandi besar, apa namanya, jinabat atau junub, itu sampai guling-guling di atas pasir gitu kan, guling-guling di atas pasir. Terus kemudian wadul ke Kanjeng Nabi atau lapor ke Kanjeng Nabi, sama Kanjeng Nabi cukup dengan tayamum. Iya, kan katanya mandi pakai air itu kan harus merata ya kalau mandi itu. Nah, dia bergulung-gulung di atas pasir itu ya akhirnya merata kan. Maksudnya merata ke seluruh tubuh. Katanya Kanjeng Nabi, sabda beliau enggak harus bergulung-gulung untuk biar rata dengan debu, enggak. Ya cukup dengan tayamum tadi. Itu sudah dianggap cukup untuk bersuci kalau enggak ada air dan datang waktu sholat. Itu saja yang bisa kita kaji hari ini. Kita lanjutkan di depan, semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Allahumma alam tanah innaka antal alimul hakim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.